Halo teman-teman semua, kembali lagi di dalam video yang akan membahas tentang ilmu kimia, terutama untuk kamu para pelajar Indonesia yang sedang belajar tentang kimia di kelas 10 dan 11. Hari ini kelas 11 kita akan fokus pada video tentang isomer ya teman-teman, yang masih berhubungan dengan senyawa hidrokarbon yang dipelajari di ilmu kimia kelas 11. Oke. Nah, dengan kata isomer mungkin ini adalah sesuatu yang baru ya buat kalian ya, karena memang di sebelum-sebelumnya belum pernah tuh dibahas tentang isomer. Oke, nah apa sih itu isomer? Jadi pengertiannya itu adalah isomer itu adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia. Jadi bisa dua, bisa lebih ya teman-teman ya. Bisa banyak sebenarnya. Jadi bisa dua atau bisa lebih yang mempunyai rumus kimianya tuh sama. Rumus kimianya tuh sama tetapi strukturnya berbeda-beda. Oke, strukturnya yang berbeda. Rumus kimia sama, strukturnya berbeda. Nah, di sini jenis dari isomer itu ada dua teman-teman, ada yang disebut dengan isomer struktur dan satu lagi itu adalah isomer geometri. Nah, kalau isomer geometri itu berkaitan dengan penataan di dalam ruangan teman-teman. Di dalam ruang itu seperti apa penataannya. Nah, kalau struktur ya berkaitan dengan strukturnya. Nah, kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama kita akan mulai dengan isomer struktur teman-teman. Untuk isomer struktur itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu isomer rangka, posisi, dan gugus fungsi. Nah, untuk kamu pelajar kelas 11, hari ini kita hanya akan membahas tentang 2 isomer, yaitu isomer rangka dan posisi. Sedangkan isomer gugus fungsi itu nanti akan fokus dipelajari di kelas 12. Oke ya. Kita akan mulai dengan isomer rangka terlebih dahulu. Sebelum isomer rangka kita belajar dulu tentang isomer ruang. Jadi kalau isomer ruang itu dibagi menjadi 2, isomer geometri dengan isomer optik. Oke ya. Nah, kita mulai sekarang baru dengan isomer rangka. Nah, isomer rangka itu adalah senyawa dengan rumus molekul sama atau rumus kimia sama namun rangkanya berbeda atau bentuk atau strukturnya itu berbeda. Nah, ini isomer rangka itu mulai atau muncul atau bisa ditemukan mulai dari senyawa hidrokarbon dengan karbon bernilai 4. Oke, C4. Oke, kalau C3, C2, C1 itu masih belum ada untuk isomer rangkanya. Nah, bagaimana sih bentuknya atau seperti apa sih isomer rangka? Ini seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah butana, rantai lurus, kemudian kita cabangkan seperti ini. Nah, ini adalah isomer teman-teman. Mengapa disebut dengan isomer? Karena mereka mempunyai rumus molekul sama teman-teman, yaitu apa? C4H10. Yang ini juga C4H10 teman-teman. Tapi bentuknya berbeda. Nah, karena dia rumus molekulnya sama tapi bentuknya berbeda, maka inilah yang disebut dengan isomer. Oke, ini adalah isomer rangka pada senyawa alkena, di mana di sini kalau isomer rangka pada senyawa alkena posisi dari ikatan rangkapnya masih tetap teman-teman di posisi C1. Namun rangka atau struktur dari senyawanya berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi ini mulai bercabang, dicabangkannya di posisi yang berbeda-beda, tapi posisi ikatan rangkapnya berada di posisi yang sama. Ini kalau alkena. Alkuna juga sama teman-teman. Jadi posisi ikatan rangkap tiganya di posisi yang sama, namun cabangnya atau si strukturnya yang berbeda. Maka ini disebut isomer rangka pada alkuna. Oke. Nah, ini adalah data dari isomer alkana teman-teman. Kalau alkana C1 nggak punya isomer ya, C2 nggak punya, C3 pun nggak punya, C4 punya 2 isomer, C5 itu punya 3 isomer, C6 punya 5 isomer, C7 punya 9 isomer, 8, 18, 9, 35, 10, 75. Nah, kalau kamu ada waktu boleh tuh dicari ya bagaimana sih struktur dari isomer dari beberapa senyawa alkana tersebut. Oke. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke isomer posisi teman-teman. Kalau isomer posisi itu mempunyai rumus molekul sama dan gugus fungsi yang sama, namun posisi dari gugus fungsinya berbeda pada kerangka yang berbeda. Nah, maksudnya apa posisi dari rumus gugus fungsi itu? Jadi ikatan rangkap itu termasuk gugus fungsi ya teman-teman ya. Nah, posisi ikatan rangkapnya berpindah aja. Ini yang pertama di posisi C1 berubah menjadi C2. Nah, ini disebut dengan isomer posisi teman-teman. Jadi si posisi dari ikatan rangkapnya berpindah atau berbeda, maka ini disebut dengan isomer posisi. Oke. Nah, untuk alkuna juga sama teman-teman ya. Jadi kalau ikatan rangkap tiganya berubah posisinya, maka disebut juga isomer posisi.
Kemudian ada yang disebut dengan isomer gugus fungsi. Di sini senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain sehingga membentuk gugus fungsi yang berbeda. Contohnya itu adalah misalkan di sini ya, saya punya propuna. Propuna ini C3H4 ya. Nah, sama sebenarnya dengan propadiena, tetapi perbedaannya apa? Satu ikatan rangkap 3, satu ikatan rangkap 2 gitu ya. Sudah berbeda gugus fungsinya. Maka ini disebut dengan isomer gugus fungsi. Oke. Nah, selain itu ada lagi yang lain. Contohnya itu alkanol atau alkohol dengan senyawa alkoksialkana etar. Aduh, apa itu ya? Nggak apa-apa, ini dikenal aja dulu karena pembahasan ini akan dibahas di materi kelas 12 teman-teman ya. Jadi ada alkanol alkohol, alkoksialkana etar. Alkanal dengan keton, kemudian alkanoat dengan alkyl alkanoat atau ester. Oke. Nah, berikutnya kita mulai beranjak ke isomer geometri, teman-teman. Isomer geometri itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda, teman-teman. Jadi kita berbicara tentang 3 dimensi ya, teman-teman ya, kalau untuk isomer geometri. Nah, ini isomer geometri yang pertama yang kita bahas yaitu isomer cis dan trans. Oke. Isomer cis itu adalah isomer di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi yang sama. Lalu isomer trans berlawanan, berseberangan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan saya punya C double bond C mengikat A dengan B, A dengan B, kalau A ini jadi kayak cerminnya ya. Nah, kalau A-nya berada di pihak yang sama, maka ini disebut cis. B-nya di pihak yang sama disebut dengan cis. Tapi kalau A-nya berseberangan seperti ini, maka disebut dengan trans. Oke, A dengan A berseberangan, B dengan B berseberangan, maka disebut dengan trans. Nah, contoh realnya seperti apa nih teman-teman? Kayak gini nih teman-teman ya. Saya punya ini, misalkan saya punya 2 pentena. Nah, ini mengikat H1, CH3 di sini. Ini juga C2H3. Nah, di sini H dan H sama, berada di posisi yang sama, tidak berseberangan, maka kita kasih nama cis. Tapi kalau H dan H-nya itu berseberangan, maka kita kasih nama trans. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi minimal harus ada satu pasang yang sama ya. Ada yang sama gitu ya. Nggak boleh cuma ya, boleh minimal punya satu yang sama seperti ini. Oke. Kemudian contoh lain misalkan transmetil 2 pentena. Jadi di sini kita punya CH3 di sini dan punya CH3 di sini berseberangan, maka dikasih nama trans. Tapi kalau misalkan CH3-nya di atas, CH3 ini juga di atas, maka disebut nama cis. Oke. Baik, itu tentang isomer teman-teman. Video singkat tentang isomer, semoga kamu bisa lebih paham tentang materi isomer, menambah pengetahuan kamu tentang isomer. Semoga video ini berguna untuk kalian dalam memahami materi kimia kelas 11 khususnya tentang senyawa hidrokarbon. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.